Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sebelum kita melihat judul penting dalam sesi ini, terlebih dahulu saya menyapa para sahabatku terkasih dengan mengucapkan selamat Natal untuk kita dimanapun berada. Semoga Natal tahun ini membawa sukacita bagi kehidupan kita. Dan semoga seluruh keluarga kita, seluruh rencana-rencana kita di dalam keluarga diberkati oleh Tuhan. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu judul penting, yakni kalau sudah ikut misa malam Natal, masih perlukah ikut misa di hari raya Natal, yakni tanggal 25 Desember? Nah, para sahabatku terkasih, judul ini penting. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar pada video sebelumnya. Di sana sahabat kita Pak Yohanes menanyakan soal ini. Dan juga sebagai kelanjutan dari pertanyaan ini, bagaimana kedudukan misa hari Sabtu sore dan juga misa hari Minggu. Nah, ini akan kita lihat dalam sesi ini. Besar harapan dengan ulasan ini kita sebagai umat beriman Katolik semakin memahami dan mencintai ajaran-ajaran iman kita. Kita ketahui bersama bahwa di dalam gereja Katolik itu terdapat begitu banyak ajaran iman. Dan kita lihat mulai dari Januari sampai dengan Desember selalu ada saja perayaan iman yang dirayakan di sana. Maka kita selaku umat beriman Katolik penting dan perlu untuk belajar banyak agar kita semakin tahu memahami ajaran-ajaran iman kita. Sehingga dalam menjalani ajaran-ajaran itu kita sudah mengetahui dasarnya, maknanya, fungsinya, tujuannya apa. Para sahabatku terkasih, kita lihat judul ini dan sekali lagi ulasan yang akan kami bawakan dalam sesi ini kiranya ini bermanfaat bagi kita. Malam sebelum hari raya Natal atau tanggal 24 Desember dirayakan sebagai malam Natal. Dan kita semua tahu tentang ini. Bagi umat Katolik, malam Natal dirayakan dengan misa malam Natal atau Vigili Natal. Jadi ada satu istilah yang sangat menarik, sangat penting bagi kita untuk kita ketahui bahwa istilah lain dari perayaan malam Natal adalah Vigili Natal. Nanti ada juga istilah lain Vigili Pasca. Ada nanti kita akan lihat ketika kita merayakan malam Pasca. Para sahabatku terkasih, kita lihat dulu apa arti kata Vigili. Vigili Natal adalah perayaan liturgi yang berlangsung pada malam sebelum perayaan Natal. Kata vigili berasal dari kata bahasa Latin, dari kata vigilia yang berarti jaga atau penantian. Jadi vigili Natal berarti di sana kita berjaga dan menantikan. Itulah perayaan malam Natal. Dalam tradisi gereja Katolik, Vigili Natal adalah momen persiapan rohani untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Saya ulangi karena kalimat ini sangat penting. Dalam tradisi gereja Katolik, Vigili Natal adalah momen persiapan rohani untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Jadi pada perayaan malam Natal itu adalah momen kita mempersiapkan rohani kita supaya kita layak dan pantas menyambut kelahiran Yesus. Kiranya kalimat ini semakin mengantar kita untuk nantinya bisa memahami apakah kita yang sudah mengikuti misa malam Natal bolehkah atau diwajibkankah untuk besoknya hari raya Natal ikut perayaan di hari raya Natal itu. Para sahabatku terkasih, tradisi Vigili Natal sendiri telah terjadi setidaknya sejak 1 milenium yang lalu. Dikutip dari laman Catholic News Agency,
menyebutkan bahwa vigili pada beberapa malam penting, misalnya Natal, kemudian Paskah, Epifani, pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, kemudian momen Tuhan menampakkan kemuliaannya, pesta para rasul, pengangkatan Maria ke surga. Inilah vigili yang dikaitkan dengan malam-malam yang penting ini. Melakukan vigili Natal merupakan ibadat yang sangat dianjurkan. Di antaranya misalnya oleh Santo Agustinus dan Santo Jerome. Vigili Natal atau Misa Tengah Malam awalnya dicatat oleh Egeria, seorang wanita Galicia yang pergi berziarah ke Tanah Suci antara tahun 381 sampai dengan 384. Dalam waktu tersebut, Egeria mengamati bahwa umat Katolik di Bethlehem artinya yang ada di Yerusalem, merayakan misteri Natal dengan berjaga tengah malam. Itulah yang sekarang diterjemahkan dengan perayaan malam Natal. Selanjutnya tradisi ini dibawa ke dunia barat pada tahun 430 di bawah pimpinan Paus Sixtus yang ketiga. Para sahabatku terkasih, inilah hantaran untuk mengantar kita bisa memahami seperti apa kira-kira kalau sudah misa vigili Natal atau malam Natal, masih perlukah ikut misa setelah misa malam Natal itu? Artinya di sini tanggal 25 Desember itu. Para sahabatku terkasih, setelah melakukan vigili Natal atau misa malam, banyak umat yang menanyakan mengenai apakah perlu untuk pergi ke gereja melakukan misa Natal? Berdasarkan kitab hukum kanonik, Kanon 1248 paragraf pertama dijelaskan bahwa perintah untuk ambil bagian dalam misa dipenuhi oleh orang yang menghadiri misa dimanapun misa itu dirayakan menurut ritus Katolik, entah pada hari raya itu sendiri atau pada sore hari sebelumnya. Menggunakan hukum ini, maka umat dapat merayakan misa baik di sore hari atau di hari raya selama dirayakan secara Katolik. Para sahabatku terkasih, inilah jawaban secara hukum yang ada dalam kitab hukum kanonik. Tapi ada catatan yang perlu kita perhatikan. Catatannya demikian. Meski begitu, umat tetap harus mengerti perbedaan antara vigili Natal dan misa Natal, karena doa yang dipanjatkan juga berbeda. Jadi doa yang dipanjatkan pada vigili Natal itu berbeda dengan hari raya Natal. Demikian juga bacaan-bacaan pada malam berfokus kepada kebaikan Tuhan, belas kasih Tuhan yang penuh kasih, yang telah menjanjikan seorang penyelamat bagi umatnya, dan digenapi dalam diri Yesus Kristus. Pada misa ini, silsilah Yesus diberitakan. Silsilah Yesus meliputi orang-orang kudus yang agung dan orang-orang berdosa yang hancur, mengingatkan kita akan bagaimana kemuliaan dan kasih karunia Tuhan telah bekerja untuk menyembuhkan dan mengubah umat Israel. Selain itu, Injil Matius yang dibacakan pun dalam artian di misa vigili akan menceritakan mengenai kelahiran Yesus, menjelaskan konsepsi Tuhan yang ajaib, misteri pernikahan Maria dan Yusuf, dan menyatakan bahwa Yesus adalah Allah beserta kita yang datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Sementara itu, Misa Natal berfungsi untuk merayakan keilahian bayi Yesus
dan diambil dari bacaan Injil Yohanes. Jadi bacaan yang dibacakan atau bacaan Injil pada perayaan malam Natal atau Vigili Natal itu berbeda dengan Injil yang dibacakan pada hari raya Natal. Jadi ini di antara dua-duanya ini saja sudah berbeda. Bacaan ini mencakup Yohanes bab 1 ayat 14 yang berbunyi, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Sampai di sini para sahabatku terkasih, barangkali kita sudah bisa menarik kesimpulan. Apakah kita yang sudah mengikuti misa malam Natal itu masih perlukah ikut misa setelah malam itu, artinya pada hari raya Natal di tanggal 25 Desember. Tapi nanti saya akan memberikan kesimpulan atas hal ini. Nah, berikutnya saya mengajak kita untuk melihat bagaimana kedudukan misa di hari Sabtu sore. Karena ini juga terkait dengan pertanyaan yang disampaikan di kolom komentar oleh saudara kita Pak Yohanes. Para sahabatku terkasih, misa Sabtu sore umumnya sering diartikan sebagai misa antisipasi dari perayaan misa hari Minggu. Jadi misa Sabtu sore itu lebih disebut sebagai misa antisipasi dari perayaan misa hari Minggu. Apa kira-kira maksudnya ini? Menurut General Norms of the Liturgical and the Calendar dikatakan, hari liturgis dihitung dari tengah malam ke tengah malam. Tetapi pemenuhan kewajiban pada minggu dan hari raya dimulai dari sore hari sebelum hari tersebut. Kebijaksanaan Gereja Katolik untuk mengadakan misa Sabtu sore untuk pemenuhan kewajiban menguduskan hari Tuhan adalah untuk memberikan kesempatan kepada umat yang karena alasan tertentu atau genting tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengikuti misa pada hari Minggu. Ini sangat jelas bagi kita para sahabatku terkasih, bahwa misa Sabtu sore itu sebagai misa antisipasi, dan ini lebih diarahkan kepada para saudara kita, umat kita yang pada hari Minggu memang tidak punya kesempatan untuk bisa hadir misa bersama dengan umat yang lain di gereja. Para sahabatku terkasih, menurut Kitab Hukum Kanonik 1983, uskup boleh menentukan mulai jam berapa misa hari Sabtu dianggap seperti atau sebagai misa hari Minggu. Jadi ada ketentuan dalam Kitab Hukum Kanonik yang mengatur tentang hal ini. Umumnya keuskupan menentukan di atas jam 4 sore. Artinya di hari Sabtu itu di atas jam 4 sore. Jadi jangan takut, misa Sabtu sore terhitung sama dengan misa hari Minggu. Jadi umat silakan datang yang memang mengalami kesulitan pada hari Minggu tidak bisa menghadiri misa, silakan datang pada hari Sabtu untuk mengikuti misa di sana. Karena apa, pada para sahabatku terkasih, ada sebagian umat itu merasa lebih cocok, lebih pas di hatinya ketika dia itu berhari Minggu. Kalau dia misa hari Minggu baru batinnya tenang. Tapi kalau misa hari Sabtu sore itu dianggapnya ini bukan misa hari Minggu. Jadi di sini sudah semakin jelas bagi kita, sudah ada aturan yang mengatur. Jadi tidak usah khawatir tentang hal ini. Silakan sekali lagi para sahabatku terkasih yang punya kesulitan di hari Minggu, punya halangan yang sangat berarti pada hari Minggu, silakan datang pada hari Sabtu sore ke gereja kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi di sana. Maksud hari Minggu di sini bukan secara harafiah hari Minggu di kalender, tapi secara liturgis, yaitu Sabtu sore ke Minggu malam. Aturan yang sudah ditentukan gereja universal. Maka tadi saya katakan tidak usah sanksi lagi, tetap nilainya sama.
Sebelum kitab hukum kanonik 1983 ini, misa Katolik memang hanya pada hari Minggu. Jadi ini sangat jelas. Maka tadi dikatakan misa hari Sabtu sore itu sebagai misa antisipasi. Sejarahnya memang misa Sabtu ini adalah dispensasi bagi mereka yang akan berhalangan untuk misa Minggu. Misalnya seorang dokter ataupun pekerja lain yang memang memiliki kesulitan waktu untuk bisa hadir bersama dengan umat yang lain merayakan perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Para sahabatku terkasih, inilah ulasan antara dua hal penting ini, yakni Vigili Natal, demikian juga Hari Raya Natal. Lalu bagaimana kedudukan misa Sabtu sore dan hari Minggu. Maka kita sampai pada bagian terakhir, yakni kesimpulan. Pertama, kita lihat soal misa malam Natal atau Vigili Natal dan Hari Raya Natal. Setelah mengikuti misa malam Natal atau Vigili Natal, kita tetap mengikuti misa pada hari raya Natal, yakni tanggal 25 Desember. Jadi bukan berarti setelah mengikuti misa pada malam Natal atau Vigili Natal, bukan berarti kita sudah bebas. Bukan berarti di sana kita tidak perlu lagi ikut misa tanggal 25 Desember. Kita tetap ikut misa di tanggal 25 Desember. Karena apa? Vigili itu sendiri berarti penantian untuk hari raya tanggal 25 Desember. Sama seperti tradisi yang ada di Yerusalem, pada atau menjelang hari raya atau tanggal 25 Desember itu, umat Katolik pada waktu itu di Yerusalem itu melakukan berjaga-jaga. Dan sekarang yang kita kenal itu adalah perayaan malam Natal. Yang kedua, bagaimana kedudukan misa Sabtu sore? Setelah mengikuti misa Sabtu sore, kita tidak lagi diharuskan untuk mengikuti misa di hari Minggu besoknya. Karena misa Sabtu sore sama nilainya dengan misa hari Minggu. Jadi ini sudah diatur oleh gereja secara universal. Bahkan Bapak Uskup juga punya kewenangan untuk menetapkan jam itu. Jadi bagi para sahabat kita yang sudah mengikuti atau berhalangan mempunyai waktu mengikuti misa di hari Minggu dan memilih misa hari Sabtu sore, itu sama nilainya dengan misa hari Minggu. Jadi kalau sudah mengikuti misa hari Sabtu sore, tidak perlu lagi mengikuti misa di hari Minggu. Tapi tetap dengan memperhatikan tema dari misa bersangkutan. Jadi ada catatan yang perlu kita perhatikan para sahabatku terkasih. Mengikuti misa Sabtu sore di gereja, ini yang penting. Kalau tadi dinamakan sebagai misa sama nilainya dengan hari Minggu, ini ketika kita mengikuti misa Sabtu sore di gereja, bacaannya, temanya semua sama dengan hari Minggu. Itulah dinamakan dengan misa hari Minggu atau disamakan dengan misa hari Minggu. Nah, berbeda lagi jika kita menghadiri misa Sabtu sore atau misa Sabtu malam alias malam Minggu ya, di lingkungan dengan tema, misalnya misa arwah atau syukuran dengan tema tertentu, maka ini tidak dihitung sebagai misa hari Minggu. Karena ini berbeda temanya. Jadi kita misalnya ikut dengan seorang imam merayakan misa requiem misalnya, atau misa arwah, atau misa dengan tema syukur misalnya di lingkungan, di tempat sebuah keluarga. Walaupun ini dilaksanakan pada hari Sabtu malam atau malam Minggu, ini tidak disamakan dengan misa hari Minggu. Karena apa? Tema yang dirayakan di sana berbeda. Demikianlah para sahabatku terkasih, ulasan tentang hal ini kiranya bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.